Pemirsa, selamat sore. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik walaupun situasi COVID-19 ini. Jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat. Salah satunya ialah menggunakan masker. Nah, bersama dengan saya saat ini ada sosok laki-laki yang orang nomor satu ya di Kecamatan Gabek. Siapakah beliau? Silahkan Pak, memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Gabek, nama Yusmizar Cahyadi. Kebetulan untuk sekarang dipercayakan selaku camat di Kecamatan Gabek. Iya, bersama dengan kita berarti pemirsa sekalian Bapak Camat Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pak Camat sudah berapa lama menjabat jadi camat Pak? Untuk menjabat di Kecamatan Gabek, alhamdulillah ya baru per tanggal 17 Juli kemarin sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti terhitung baru ya. Selamat ya Pak. Asik gak jadi camat Pak? Ada asiknya juga, namanya tugas ya kita laksanakan sebaik-baiknya. Nah, pemirsa sekalian, bila pemirsa sekalian yang tinggal di Kecamatan Gabek, yang tidak tahu camat kita siapa, beliaulah orangnya. Ya Pak Camat, langsung saja kita masuk dalam pertanyaan. Dalam bulan Oktober ini, ya adalah bulan pemilihan RT dan RW. Nah, apakah salah satu butir-butir persyaratannya ada melampirkan daripada bebas narkoba Pak? Ya. Kalau untuk pemilihan RT dan RW memang sekota Pangkal Pinang ini habis masa jabatannya di tahun 2020 ini, otomatis untuk Kecamatan Gabek sendiri dari 6 kelurahan 5 kelurahan itu habis masa jabatannya di bulan November dan 1 di bulan Oktober, itu Kelurahan Air Selemba, dan yang lainnya Jerambagantung, Gabek 1, Gabek 2, Selindung Baru itu di bulan November Desember selesai. Jadi untuk dasar regulasinya sendiri untuk pemilihan RT RW juknisnya adalah Perwaku nomor 50 tahun 2020. Jadi persyaratannya memang sudah dicantumkan, kita melaksanakan pemilihan RT dan RW sesuai dengan Perwaku tersebut. Untuk sekarang memang untuk persyaratan bersih narkoba dan untuk hasil rapid test memang tidak tercantum dalam Perwaku tersebut, tetapi ada peluang apabila kita untuk mendukung kegiatan untuk bebas narkoba ini, ya panitia pemilihan bisa untuk menambahkan persyaratan tersebut. Mungkin itu Pak ya, kalau untuk mendukung kegiatan bebas narkobanya. Oke, jadi kan kita ingin mendukung program pemerintah pusat Pak, ya apalagi Provinsi Bangka Belitung ini kan termasuk rawan narkoba, apalagi Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi maksud saya, pertanyaan saya ialah bagaimana cara membumikan P4GN untuk kecamatan di Gabek ini Pak, dalam pemilihan RT RW ini. Sedangkan kalau kita tahu, kalau kita mau terbuka bahwa tim 7 itu dikasih dana berapa sih gitu. Kalau misalnya salah satu kelurahan, ada 8 RT, kemudian pemilihan 2 RW gitu ya. Jadi ada 10. Kalau saya tidak salah kurang lebih 150.000 untuk tes itu. Jadi uangnya habis untuk itu Pak. Jadi Pak, dari mana uangnya itu kan? Gitu. Bagaimana Pak? Sehingga kita bisa membumikan P4GN untuk Kecamatan Gabek. Ya paling kalau misalkan, ya memang kalau bicara dana memang terbatas. Untuk dana pemilihan RT RW sendiri itu sudah dianggarkan di anggaran kelurahan masing-masing. Ya di situ untuk mengakomodir ATK dan yang lainnya untuk panitia pemilihan. Ya perlu memang digarisbawahi kalau sebelum-sebelumnya memang namanya panitia 7, walaupun kondisinya sekarang posisinya masih 7 orang, tetapi di Perwakunya tidak menyebutkan lagi panitia 7 tapi panitia pemilihan Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk mendukung itu ya, kalau dari kitanya panitia pemilihan yang melaksanakan tes dengan biaya yang lumayan dari Pak ya. Jadi mungkin kalau misalkan memang diharuskan seperti itu, ya paling kita mencantumkan persyaratannya untuk pengurus RT dan RW berarti secara mandiri mungkin Pak. Secara mandiri. Iya, mungkin calon yang ingin maju untuk pemilihan RT dan RW-nya, ya itu mau tidak mau ya harus melakukan tes mandiri ya, biaya sendiri ya. Iya, mandiri paling. Kalau untuk Gabek sendiri bagaimana yang Bapak ketahui? Kalau untuk sekarang kita memang baru proses pembentukan panitia pemilihan Pak. Jadi memang kalau di kecamatan ini mungkin di salah satu kecamatan di Kota Pangkal Pinang yang sudah masuk hari pertama untuk pemilihan pengurus RT dan RW-nya.
Tapi kalau di kita Kecamatan Gape khususnya masih dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan. Ya, nanti panitia pemilihan merumuskan hal-hal yang harus dilaksanakan mulai dari persyaratan atau yang lainnya. Seperti itu. Iya Pak. Pak Camat, kalau misalnya ada hambatan karena ya sekali lagi ujung-ujungnya duit ya, UUD gitu ya. Dari pihak tim pemilihan itu juga, kemudian warga yang akan maju dalam pemilihan RT RW terkait dana kan repot juga ya. Jadi bagaimana solusinya Pak? Solusi daripada kecamatan sendiri, apakah nanti dari kecamatan memberitahukan kepada panitia untuk membuat integritas, fakta integritas atau bagaimana? Sehingga ada komitmen daripada kita untuk membumikan P4GN. Kalau fakta integritas bisa, karena memang kita untuk pencalonan ini memang dalam salah satu persyaratannya yaitu ada form untuk fakta integritas nanti akan disiapkan panitia pemilihan ya, terkait juga untuk menjamin kinerja mereka juga kan untuk kedepannya, karena pengurus RT dan RW ini ya kalau bahasa klasiknya itu memang ujung tombak pemerintah kelurahan yang mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang paling mengetahui seluk-beluk masyarakatnya masing-masing, ya tahulah kondisinya maunya seperti apa masyarakat, mereka yang menyampaikan ke pihak pemerintah kelurahan kecamatan. Ya kalau misalkan dicantumkan di fakta integritasnya hal-hal yang untuk mendukung program pemerintah tadi, ya bisa kita akomodir di situ. Ya pemirsa sekalian ya calon RT dan RW untuk Kecamatan Gawe ada fakta integritas bila nanti kedepannya terhambat dengan dana. Nanti Bapak Camat sudah sampaikan barusan bahwa nanti mencantumkan fakta integritas bahwa kita bebas dari narkoba, sehingga ini bisa membumikan kita mendukung program pemerintah dengan P4GN. Kemudian Pak Camat, kan sekarang kan masih beredar COVID-19, apakah juga ada salah satu persyaratannya bebas COVID, rapid test atau bagaimana Pak? Kalau untuk COVID dan pada saat pandemi ini ya kita jurisprudensinya ya kasus pembelajarannya perbandingannya yang diterapkan di pilkada mungkin Pak ya. Kalau untuk sekarang kan sedang untuk tahapan untuk pilkada serentak secara nasional. Ya di situ memang dites, calon dites, cuma tidak menjadi yang positif pun tetap bisa mencalonkan seperti itu kan kalau kita lihat di beritanya. Jadi masa kerja RT RW sendiri ya untuk 5 tahun kalau untuk sekarang. Jadi kalau dipilihnya sekarang itu masa kerjanya 5 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan rapid test itu dilaksanakan, itu yang pertama terkait balik-balik ke masalah biaya lagi ya, Pak ya. Dengan biaya yang seperti itu takutnya memberatkan, karena memang pengurus RT dan RW ini kalau bicara masalah gaji yang akan diterima ya lebih baik kita sebutkan kerja sosial sebenarnya Pak. Karena memang di bawah UMR ataupun yang lainnya. Jadi kalau misal panggilan mereka untuk mengabdi pada masyarakat, panggilan sosialnya ya mereka mencalonkan. Kalau terlalu kita bebani juga harus tes rapid atau yang lainnya, apalagi swab. Swab kasihan. Jadi kalau untuk sementara yang bisa jadi bahan pertimbangan kita di panitia pemilihan untuk terkait itu. Cuma kalau misalkan kita kunci harus ada hasil rapid test atau yang lainnya, ya kita khawatirkan memberatkan kita. Ya benar Pak. Ya, Pak, untuk membuat syarat-syarat pemilihan RT RW ini siapa Pak? Dari wali kota? Apakah Pak wali kota sendiri atau asisten pemerintahan atau staf ahli pemerintahan Pak sebenarnya Pak? Untuk perumusan perwakunya sendiri, draftnya kemarin memang ada timnya. Jadi koordinir dari bagian pemerintahan Setda Kota Pangkal Pinang. Apakah staf ahli atau kabaknya? Kabak pemerintahan, Pak Kabak pemerintahan Kota Pangkal Pinang, Ibu Kabak, ya karena kita ingin membumikan P4GN, mohon maaf ya, mohon izin sekali lagi kalau nanti kedepannya mohon nanti ada slip-slip persyaratannya dan mohon ini didukung oleh doa dan dana sehingga persyaratan ini dapat calon RT RW dapat memajukan dirinya untuk surat bebas bersih dari narkoba gitu ya Bu. Makasih Bu. Ya Pak Camat, pesan-pesan Bapak untuk RT dan RW terpilih nanti Pak, silakan Pak dari kamera Pak. Jadi pengurus RT dan RW yang akan bekerja di 5 tahun ke depan ya, mulai dari sekarang mulai ada proses pencalonan ya, bulatkan tekad ya untuk mengabdi pada masyarakat, karena memang pekerjaan ini pekerjaan sosial. Jadi mau tidak mau ya yang namanya materi penghasilan atau yang lainnya
Ya mau tidak mau ya menjadi suatu keharusan untuk dari kita. Cuma kalau misalkan hanya berpikir untuk menjadikan pengurus RT RW ini hanya menjadi ajang mencari uang, ya salah tempat sepertinya. Jadi pengurus RT dan RW ini merupakan perpanjangan tangan dari aparatur pemerintah kelurahan kecamatan yang mau tidak mau harus mendukung program-program yang ada mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota ataupun kecamatan kelurahan. Karena memang untuk kedepannya pekerjaan pengurus RT dan RW ini bukan pekerjaan yang mudah, mulai dari data awal, data mentah sampai pelaksanaan atau yang lainnya itu sangat-sangat harus didukung oleh pengurus RT dan RW di kelurahan. Ini tuh jadi kalau lah ada niat untuk nyalon, ya jangan berpikir untuk nyari duit, ya. Jadi berpikirlah untuk memajukan, mengabdi ke tempat tinggalnya. Mungkin itu jadi pesan utama untuk pengurus RT dan RW. Ya, untuk pengurus RT dan RW untuk Kecamatan Gabek mendengar hal tersebut kan. Kemudian Pak Camat, satu pesan-pesan Bapak untuk masyarakat khususnya Kecamatan Gabek sehingga masyarakat Gabek tidak menggunakan narkoba, khususnya untuk milenial. Untuk aparatur kecamatan, kelurahan dan anak-anak muda ataupun kaum milenial, jangan pernah ada niat untuk coba-coba. Ya, karena untuk narkoba ini awalnya nak tahu bahasa orang muda sekarang apa? Kepo berarti. Jadi nak tahu nyobe dialog kawan, kalau belum nyobe, belum hebat, belum jantan segala macam, jangan pernah untuk tergiur. Jadi kalau lah tergiur agak susah karena narkoba ini sifatnya adiktif, membuat ketagihan. Jadi lebih baik cari kegiatan ataupun hal-hal yang positif. Kegiatan ibadah diperbanyak, kegiatan yang lain yang selain itu diperbanyak. Mungkin itu kegiatan positifnya yang harus kita laksanakan. Jadi cari kegiatan banyak-banyak untuk melakukan kegiatan positif sehingga Anda tidak menggunakan narkoba. Begitu Pak Camatnya. Sehingga kita stop narkoba, stop cuek, Kota Pangkal Pinang bersih dari narkoba. Tak hanya Pak, stop narkoba. Sekali lagi Pak, stop narkoba.